Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar wujud benda tema 3 subtema 2 kelas 3. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang berbentuk dari alam, sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda yaitu benda memiliki massa dan memiliki volume. Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang diisi benda. Massa adalah banyak bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur dengan timbangan. Massa dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Benda di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat benda padat: 1. Bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. 2. Memiliki volume atau massa yang tetap. 3. Dapat merubah bentuk dengan cara tertentu. 4. Dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. 5. Ada benda padat yang lunak dan yang keras. 6. Dapat digenggam. Contoh benda padat: 1. Kayu. 2. Plywood. 3. Batu. 4. Plastisin. Sifat benda cair: pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Kedua, volume dan massanya tetap. Ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Keempat, permukaan zat cair yang tunak. Kelima, dapat melarutkan benda. Keenam, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Ketujuh, menekan ke segala arah. 8, tidak dapat digenggam. Kedelapan, dapat berubah wujud menjadi padat atau cair. Contoh benda cair: 1. Air. 2. Minyak. 3. Air susu. 4. Madu. Sifat benda gas: pertama, bentuknya volumenya berubah. Kedua, menempati ruang. Ketiga, menekan ke segala arah. Keempat, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Kelima, dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Contoh benda gas: udara, asap, awan, dan LPG. Contoh lain wujud benda padat, gas, dan cair di lingkungan rumah atau dapur. Benda padat di lingkungan rumah atau dapur ada panci, kompor, spatula, teko, penggorengan, dan baskom. Sedangkan benda cair ada air, minyak goreng, cuka, kaos, dan kecap. Sedangkan benda gas, uap air, dan gas. Sedangkan untuk di lingkungan sekolah atau kelas, benda padat diantaranya ada buku, meja, kursi, lemari, papan tulis, pensil, penghapus, whiteboard, dan lain-lain. Sedangkan benda cair ada air, kemudian tinta spidol, dan lain-lain. Untuk benda gas ada udara, oksigen, asap, dan lain-lain. Contoh benda padat menjadi cair: 1. Es krim atau coklat yang dibiarkan di bawah terik matahari atau di luar kulkas. Kedua, mentega yang dipanaskan. Ketiga, gula merah atau gula putih yang dimasukin air. Contoh benda cair menjadi padat: 1. Agar-agar yang semula cair kemudian mengeras ketika suhu benda mulai turun. Kedua, pembuatan gula jawa yang ketika panas berbentuk cair, ketika dingin berbentuk padat. Ketiga, pembuatan es batu. Keempat, minyak goreng yang diletakkan di freezer akan membeku. Kelima, lelehan lili yang dibiarkan lama-kelamaan akan kembali menjadi padat. Keenam, pembuatan
pekakas dari logam panas cair. Ketujuh, pembuatan aspal jalan. Ke-8, adonan es krim yang dilumpuhkan. Ke-9, pembuatan permen atau gulali. Ke-10, coklat cair yang mendingin. Ke-11, pembuatan barang rumah tangga dari lemburan biji plastik. Contoh benda padat menjadi gas atau menyublim. 1. Kapur barus disimpan dalam lemari lama-kelamaan menjadi habis. 2. Es jika mengeluarkan es dari freezer dan diamkan maka esnya menguap. Ketiga, salju menjadi uap. Contoh benda gas menjadi padat. 1. Mun beku pada saat musim dingin. Lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Mengkristal, peristiwa perubahannya uap menjadi salju. Itulah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.